44 Singaraja Bali. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda pagi ini dalam Dialog Hai Bali Ken. Dan pagi ini tentunya kita akan mengajak Anda berbincang terkait dengan topik-topik terkini dengan narasumber yang hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali pagi ini rasanya lebih sehat, lebih semangat ya untuk kembali melakukan aktivitas fisik. Karena kita akan berbincang terkait dengan itu bersama dengan siapa yang sudah hadir ya? Ada Dr. Made Budiawan selaku Ketua Kontinen di Buleleng. Kita akan berbincang terkait dengan kontinen 911 Buleleng di Porprov Bali. Wah, Om Swastiastu dok, selamat pagi. Om Swastiastu, selamat pagi, salam sehat selalu. Terima kasih sudah hadir di RRI Singaraja di tengah kesibukannya menyempatkan diri untuk menyapa pendengar tentunya. Dan kita juga nanti akan mengundang atensi dari pendengar yang akan bergabung di 24644 serta di via WhatsApp di 081 1399 9790. Wah, ini menarik ya dok kalau berbicara 911. Nah, ini nih kita mau tahu dulu apa sih sebenarnya kontinen 911? Apakah panggilan gawat darurat atau gimana? Nah, bisa dijelaskan dulu, silakan dokter. Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada. Jadi perkenalkan saya Dr. Budiawan selaku Ketua Kontingen Kabupaten Buleleng menuju Pekan Olahraga Provinsi Bali tahun 2025. Nah, terkait dengan 911 itu sebenarnya adalah jumlah kontingen Kabupaten Buleleng yang nanti akan terjun di perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Bali, di mana itu terdiri dari 660 orang atlet dan sisanya adalah official pelatih dan panitia, sehingga itu total berjumlah 911 orang. Jadi angka ini menginspirasi bahwa dengan jumlah sekian Kabupaten Buleleng akan terjun di dalam Porprov Bali tahun 2025 mengikuti 48 cabang olahraga dan 50 disiplin yang dipertandingkan. Saya kira mudah-mudahan Buleleng bisa meraih hasil yang diharapkan. Mohon doa restunya. 911 orang. Iya. Ini bukan angka yang sedikit ya dok. Ya, tambah beberapa puluh lagi udah jadi 1.000 orang nih ternyata perwakilan kita di Porprov. Nah, sejauh ini kalau berbicara Porprov sendiri dengan jumlah yang tidak sedikit itu, persiapannya sudah sampai mana dokter? Ya, kalau dari sisi persiapan tentu kami sesungguhnya sudah memulai sejak bulan Januari. Jadi secara persiapan pendekatan dengan ilmu pengetahuan teknologi olahraga, perkembangan sport science, tentu kita akan membagi termin dari bulan Januari sampai Maret itu adalah persiapan umum, general prepare gitu ya. Kemudian dilakukan juga tes kondisi fisik dan psikologis. Kita melibatkan teman-teman ahli ilmu olahraga dari Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Ganesha, juga teman-teman psikolog untuk kemudian kita melakukan seleksi penentuan atlet definitif, dan per 1 Mei kita melakukan training center tersentralisasi di mana seluruh cabang olahraga melakukan pemusatan latihan secara sentralisasi di bawah naungan KONI Kabupaten Buleleng. Dan setelah itu kemudian beberapa kegiatan dilakukan mulai dari apel siaga, kemudian bagaimana try out dan try in oleh cabang-cabang olahraga, mengundang sparring partner dari luar dan sebagainya untuk mematangkan taktik dan strategi. Dan tentu saja semua persiapan ini juga secara psikologis kita lakukan beberapa persembahyangan gitu ya, secara spirit, karena kita percaya bahwa apapun yang kita lakukan tidak akan ada artinya tanpa restu yang maha kuasa. Nah, oleh sebab itu kami juga telah merancang berbagai kegiatan-kegiatan nuansa spiritual. Kita melakukan persembahyangan di beberapa pura di Kabupaten Buleleng. Kemudian nanti kita akan melakukan pelepasan kontingen di tanggal 25 Agustus 2025 yang mengambil lokasi tepat di titik 0 Kabupaten Buleleng di Tugu Singa, Ambara Raja. Saya kira itu. Baik, banyak rentetan kegiatan yang akan dilakukan. Lantas bagaimana nih dok dari
panitia sendiri atau dari persiapan untuk menjaga memastikan bahwa atlet ofisial ini dalam keadaan yang fit, Dok? Ya, saya kira kita juga tentu tidak bisa bekerja secara sektoral, maka kita membutuhkan kolaborasi lintas sektor tentu saja, dan kepanitiaan kami susun tentu dengan tugas fungsi masing-masing, dan kami menjamin bahwa kami siap melayani seluruh kontingen dengan segala kebutuhan. Kalau masalah teknis terkait dengan latihan, kemudian pertandingan persahabatan dan sebagainya, itu sudah menjadi tupoksi dari pengurus kabupaten olahraga masing-masing. Sementara untuk unsur-unsur non teknis lainnya itulah kita susun kepanitiaan. Kami akan menempatkan kontingen Buleleng di 17 hotel di seluruh Bali, karena tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Bali kali ini terdiri dari beberapa kabupaten kota. Ada di Badung dan Denpasar yang dominan, kemudian di Karangasem, Jembrane, Tabanan, dan Buleleng. Buleleng menjadi pelaksana cabang olahraga golf di Bali Handara. Nah, oleh sebab itu dengan tersebarnya venue yang akan digunakan, tentu saja ini membutuhkan koordinasi yang tidak ringan, karena kita harus memastikan bahwa kontingen kita tetap sehat, tetap bisa bertanding dengan maksimal. Nah, oleh sebab itu kepanitiaan kita susun sedemikian rupa sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dan tentu saja tidak lepas dari dukungan pemerintah Kabupaten Buleleng. Terima kasih dalam hal ini kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati, kemudian Bapak Sekda, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng yang telah menyetujui usulan penganggaran untuk kegiatan ini. Jadi Kabupaten Buleleng dibiayai secara penuh. Jadi masyarakat Buleleng kami mohon doa restunya, dan kami berkomitmen bahwa segala dukungan dana apapun bentuknya dari pemerintah, kami akan berkomitmen untuk menjawabnya dengan prestasi tentu saja. Makanya tagline kita adalah emas, emas, emas gitu, karena memang olahraga prestasi muaranya adalah raihan medali tentu saja, dan itu saya kira parameter yang paling objektif untuk melihat keberhasilan sebuah kegiatan, saya kira. Ya, Dok, ini menarik jika dibandingkan dengan ajang kejuaraan sebelumnya begitu, sempat memang ada terkendala di anggaran dan apa begitu ya. Tapi sekarang nih pemerintah yang sekarang ini didukung secara penuh begitu. Artinya selain memang mungkin memikirkan medali, apalagi yang mungkin menjadi catatan dari pihak panitia untuk 911 ini untuk bisa memaksimalkan emas itu? Ya, saya kira dukungan anggaran merupakan isu yang paling kritikal ya. Saya kira karena di beberapa kabupaten kota terkendala hal-hal fundamental semacam ini. Tapi syukurnya di Kabupaten Buleleng dengan komitmen pemerintah daerah seperti yang sudah saya sebutkan tadi, maka kami sekarang benar-benar berfokus pada persiapan, di mana segala keperluan non teknis berkaitan dengan anggaran itu relatif clear, relatif tanpa masalah begitu ya, dan tentu saja ini semua harus kita jawab dengan kinerja. Nah, karena memang kalau kita kaitkan antara kebutuhan dan keinginan gitu, memang sepertinya tidak akan pernah klop ya. Jadi dana untuk mengurus olahraga berapapun dananya selalu kurang gitu. Tetapi jika kita manfaatkan dengan baik dan kita bisa maksimalkan semua potensi yang kita miliki, tentu dengan dukungan pemerintah daerah, saya kira semua persoalan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut relatif bisa kita atasi. Memang sekali lagi anggaran bukan satu-satunya, betul. Tetapi tanpa anggaran kita juga tidak akan bisa merancang program sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Dan idealnya kan seimbang ya antara dukungan anggaran dan bagaimana teman-teman pengurus kabupaten kota, para pelatih, atlet sudah berlatih secara maksimal, sehingga secara psikologis mereka sebenarnya sudah siap untuk terjun. Saya kira demikian. Berkaca dari kejuaraan sebelumnya, Dokter, apa yang menjadi perhatian, Dok? Baik, kalau dari kejuaraan Porprov sebelumnya memang terjadi perbedaan jumlah yang dipertandingkan, sehingga berkonsekuensi kepada penambahan jumlah kontingen tentu saja. Kalau di Porprov terdahulu atlet kita adalah 484 orang. Dengan mempertandingkan 39 cabang olahraga. Nah, sekarang ada penambahan pertandingan cabang olahraga dan tentu saja nomor yang dipertandingkan bertambah, maka
konsekuensinya adalah kontingen kita akan bertambah karena kita harus mengikuti kegiatan tersebut. Nah, oleh sebab itu ketika itu semua bertambah maka berimplikasi pada kebutuhan anggaran. Nah, oleh sebab itu kita betul-betul melakukan kalkulasi penambahan kontingen berapa, lalu kemudian idealnya anggaran yang harus kita siapkan. Dan tentu saja dengan pendekatan yang humanis, kemudian bagaimana Bapak Ketua Umum KONI, Pak Ketut Wiratmaje mengadakan beberapa pendekatan-pendekatan lobbying dan sebagainya, lalu memberikan argumentasi bahwa dana yang akan digunakan itu adalah sehubungan dengan peningkatan jumlah nomor, kemudian peningkatan jumlah kontingen, maka sudah seyogianya anggaran yang dikucurkan untuk itu juga meningkat. Memang sempat ada kekhawatiran karena di tengah-tengah di tengah-tengah ekosistem efisiensi yang saat ini lagi didengung-dengungkan, tentu kita harap-harap cemas di awal. Tetapi percayalah bahwa mengurus olahraga pada dasarnya adalah bagian dari investasi sesungguhnya. Tetapi memang ini investasi yang take home-nya return-nya itu tidak bisa cepat kita nikmati. Tetapi percayalah bahwa dengan mengurus olahraga maka insan-insan olahraga masyarakat Buleleng khususnya akan menjadi pribadi yang positif, berintegritas, sehat jasmani dan sebagainya. Nah, itu kan investasi sumber daya manusia saya kira. Nah, itulah kemudian kami berusaha mengadakan pendekatan yang baik dengan stakeholder sehingga kepercayaan itu muncul dan akhirnya pemerintah membantu kontingen Kabupaten Buleleng untuk ikut. Artinya dijawab dengan prestasi tentunya ya Dok ya. Di tengah banyak persaingan yang luar biasa tapi atlet-atlet kita sudah memberikan performance yang luar biasa juga untuk bisa mengharumkan nama Buleleng. Kami undang ya Dok pendengar yang mungkin juga memiliki atensi, memiliki pertanyaan terkait dengan bagaimana sih persiapan dari kontingen kita sebanyak 911 orang yang nantinya juga akan berangkat begitu di Porprov Bali tahun 2025. Kali ini kita masih bersama dengan Ketua Kontingen Buleleng, Bapak Dr. Made Budiawan. Silakan untuk Anda yang akan bergabung, beratensi atau mungkin Anda juga mempunyai pertanyaan terkait dengan ini, kami undang di 24644. Kita sapa dulu Dok pendengar pertama kita. Selamat pagi RRI. Selamat pagi, dengan Bapak siapa ini? Astawun ya. Pak Astawun. Nah, silakan Pak Astawun bersama dengan Dr. Made Budiawan. Pak Dokter sebagai narasumber persiapannya memang harus dimatangkan betul-betul supaya peserta ini pada hasilnya dia mendapat suatu imbalan yang mantap. Maksud yang ini Pak Dokter, yang kan belum tahu secara persis kalau misalnya dalam pelaksanaan ini dalam tahun 2025 ya. Nah, semestinya begitu dia habis, jangan sampai tahun 2006 baru diberikan imbalan. Nah, kapan kita janji kita memberikan suatu imbalan sebagai prestasi, dia sebagai atlet yang menjuarai, mendapat emas, perak dan perunggu kan ya. Nah, masalahnya sekarang saya dengar dulu bahwa karena anggaran 26 dianggarkan tahun 26, atlet itu kan tidak mendapat sesegera mungkin mendapat suatu imbalan. Nah, menurut saran saya begini, kalau misalnya lebih anggaran itu karena prestasinya turun, emasnya sedikit, peraknya sedikit, kan ada sisa. Nah, menurut sisanya itu ya kan disetor ke pemerintah daerah lagi, ke keuangan pemerintah lagi begitu, sehingga betul-betul lah sekarang tidak menjadi polemik, sering sekali menjadi polemik yang dengar begitu sih, sudah ini
lagi begini, lagi begini. Mhm. Supaya tidak begitu, Pak Dokter, mudah-mudahan saran yang ini bisa diterima gitu, sehingga betul-betul Bapak sebagai Ketua KONI di Belen tidak mendapat satu sebutan-sebutan nggak tepat jani begitu. Iya, baik. Yang begitu, terima kasih Om Sadi Om. Baik Pak Astawa, terima kasih atas atensinya. Ini luar biasa sekali begitu ya, untuk semangatnya juga ikut memberikan andil, atensi dan masukan untuk pembangunan olahraga kita tentunya di Kabupaten Buleleng. Ini tadi beliau menyoroti tentang dalam kesimpulan yang saya bisa tarik adalah terkait dengan transparansi, dokter, ya. Baik, bagaimana nanti dari kontinen, dari KONI sendiri untuk membuat transparansi ini bisa dilihat langsung oleh masyarakat dan juga pemerintah Kabupaten Buleleng. Kita sapa kembali, Dok, pendengar di belakang Pak Astawa yang sudah ikut bergabung. Selamat pagi RRI. Selamat pagi Om Swastiastu, semoga RRI tetap jaya di udara. Iya, baik. Pak Anggas di Kubu Tambahan. Proklamasi ke-80. Wah, terima kasih Pak Anggas. Merdeka. Silakan Pak Anggas. Ya, begini, ini saya sangat salut juga dengan kontingen Buleleng yang istilahnya jengah gitu. Artinya sampai mengupayakan dana dengan begitu, walaupun misalnya tidak maksimal, tapi kan artinya sudah ada kesadaran dibandingkan dengan tahun yang lalu, kan gitu. Nah, sekarang ini kan cuma saya ingin sampaikan kepada Ketua Kontingen Pak Dokter dan kemungkinan juga kepada Ketua KONI nanti yang mungkin tidak bisa hadir hari ini karena suatu hal gitu ya. Jika nanti atlet-atlet yang berprestasi ini yang membawa nama harum Buleleng mendapatkan emas, ya tolong sampaikan nanti kepada istilahnya pimpinan daerah, yaitu gubernur atau mungkin bupati dan ketua DPR, agar nanti dia diprioritaskan menjadi ASN atau P3K. Itu yang pertama. Karena apa? Tidak cukup hanya untuk seorang atlet itu label saja. Karena apa? Karena dia memegangkan nama kabupaten. Jadi bukan nama keluarga, bukan nama ayahnya, bukan nama pelatihnya dibanggakan, kabupaten. Nah, itu. Jadi ini bisa diperjuangkan nanti dengan suatu MOU sehingga nanti atlet-atlet ini nanti dia bisa mengemas prestasi. Banyak loh yang saya pantau di lapangan, data saya punya. Ya, kalau kita kan bicara dengan data dan fakta ya. Banyak atlet-atlet yang berprestasi di Buleleng itu dipindah ke Denpasar, sehingga itu aslinya di Buleleng semua. Tapi kenapa begitu? Mungkin ini perlu ada PR yang evaluasi ke depan. Sehingga nanti bagaimana nanti mendengungkan mungkin lewat bukan wacana saja, sehingga nanti saran saya ini bisa dimasukkan ke dalam next nanti untuk program jangka menengah jangka panjangnya, sehingga para atlet yang mendapatkan suatu emas yang berprestasi bisa diusulkan menjadi ASN. Mungkin bisa saja lobby dengan aparatur negara, kementerian. Sekian dan terima kasih Om Santi Om Merdeka. Baik, Pak Anggas, terima kasih, luar biasa ternyata perhatian dari masyarakat kita ya Pak Dokter ya, mengetahui untuk transparansi, kemudian nasib atletnya bagaimana juga terutama untuk mereka yang berprestasi begitu ya. Nanti akan ditanggapi, kita akan sapa kembali satu penelpon lagi, silakan di 24644 untuk Anda yang akan bergabung. Bagaimana menurut Anda pendengar terkait dengan persiapan dari kontingen Buleleng menuju Porprov di tahun 2025 ini? Kita sudah bersama dengan Dr. Made Budiawan ya selaku Ketua Kontinen Buleleng. Tadi juga sudah disampaikan bahwa nanti kontinen Buleleng ini akan mengirim sebanyak 911 orang begitu ya, itu termasuk atlet, ofisial dan juga manajer begitu ya Pak Dokter ya, untuk ikut dalam Porprov Bali 2025. Dan juga tadi sudah dijelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Buleleng mendukung secara penuh untuk keberangkatan dari ke-911 orang dari Buleleng ini. Bagaimana pendapat Anda? Kita undang atensi Anda di 24644 serta di 081 1399 9790 di via WhatsApp. Dan juga Anda juga bisa menyaksikan siaran ini melalui live YouTube RRI Singaraja Official. Anda juga bisa menyematkan komentar Anda. Nanti kita akan bacakan satu persatu dan juga nanti akan ditanggapi langsung oleh Pak Dr. Made Budiawan selaku Ketua Kontinen Buleleng. Baik, selagi kita menunggu untuk pendengar yang akan bergabung, Pak Dokter, kita akan rehat sejenak dulu dengan satu buah iklan layanan masyarakat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, karena informasi dan inspirasi masih bersama saya Rizka Desiantra, dan juga kita masih bersama dengan Ketua Kontinen Buleleng Dr. Made Budiawan ya. Tadi sudah ada 2 orang penelpon dok yang bergabung, ada Pak Astawa di Bungkulan, kemudian juga ada Pak Anggas di Kebun Tambahan. Kita tanggapi dulu yang dari Pak Astawa di Bungkulan. Ini terkait dengan transparansi untuk anggaran kepada kontinen Buleleng menuju Porprov 2025. Bagaimana tanggapannya dok? Ya, terima kasih. Saya kira dari 2 penanya tadi yang memberi atensi pada kita, terima kasih Pak Astawa dan Pak Anggas. Nuansanya hampir sama. Jadi bagaimana beliau appreciate dan memikirkan bagaimana reward yang sebenarnya layak untuk para atlet kita nanti. Nah, untuk isu transparansi itu sesuatu yang berbeda saya kira, tetapi saya ingin tanggapi bahwa berkaitan dengan reward tentu saja pemerintah Kabupaten Buleleng telah memikirkannya, dan kami di kontingen untuk saat ini kami berfokus pada bagaimana persiapan, kemudian bagaimana nanti pelaksanaan, sehingga nanti akhirnya berujung pada raihan prestasi. Nah, ketika sudah berprestasi maka menjadi sangat elok kalau kemudian kita memikirkan reward gitu. Jadi saya kira prestasi akan membawa reputasi sehingga para pihak melihat akan banyak memberi atensi bagaimana memberikan bonus dan sebagainya saya kira. Nah itu sudah seperti tahun-tahun sebelumnya saya kira, untuk saat ini pun pasti akan mendapatkan hal yang sama. Dan kami juga berkomitmen bahwa seperti yang Pak Astawa sampaikan tadi, jangan eventnya 2025 lalu bonusnya baru diterima 2026. Saya kira kami akan berupaya bahwa seperti Pak Ketua Umum KONI, Pak Ketut Wiratmaja sering sampaikan bahwa kita berkomitmen melayani atlet, meningkatkan kesejahteraan. Jadi jangan sampai keringatnya kering baru menerima bonus atau reward gitu. Jangan sampai jadi sebelum keringatnya kering itu sudah harus. Nah, itu sebuah ungkapan yang menurut saya sangat memotivasi dan tentu saja pemerintah daerah memahami situasi itu. Nah, terkait dengan bagaimana kemudian apakah nanti menjadi PNS, diusulkan menjadi P3K dan sebagainya. Saya kira undang-undang keolahragaan nasional yang saat ini sudah dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia, di sana sudah mengamanahkan peran bagaimana kemudian seorang atlet berprestasi akan mendapat reward yang seperti apa sesuai dengan level kejuaraan atau prestasi yang diraihnya. Dan tentu saja ini bentuk kehadiran negara, saya kira. Bagaimana pahlawan-pahlawan olahraga itu mendapat apresiasi yang sewajarnya. Bagaimana seorang peraih medali emas Olimpiade misalnya. Nah, atlet kita dari Buleleng kan sudah menembus jajaran dunia, mulai Desa Arita Kusuma Dewi yang sekarang ini sedang ada di Eropa, tur Eropa untuk kualifikasi Olimpik di Los Angeles tahun 2028. Nah, tentu hal-hal semacam ini pemerintah juga kami kira tidak tinggal diam, tetapi tentu harus berdasarkan koridor regulasi yang jelas gitu, sehingga tidak kemudian nanti maksud hati berbuat baik tetapi kemudian melanggar aturan. Nah, ini kan tentu tidak baik saya kira dan tidak produktif. Nah, terkait dengan transparansi, saya kira kami juga sudah sejak awal menerapkan prinsip-prinsip tersebut gitu. Jadi dapat saya sampaikan bahwa untuk persiapan kontingen ini
kami dari KONI Kabupaten Buleleng pada waktu TC sentralisasi dimulai, kami berkomitmen untuk memberikan dana TC per orang sejumlah 1,8 juta per bulan dari mulai bulan Mei hingga bulan Agustus. Transparansinya adalah dana itu langsung ditransfer ke rekening atlet yang bersangkutan. Jadi tidak nyangkut di mana-mana, tidak mampir kemana-mana, dan itu bisa di tracing karena laporan secara transfer kan akan sangat mudah ditelusuri, sehingga kami dari KONI berkomitmen untuk betul-betul mensejahterakan atlet, tentu mencoba memenuhi secara optimal. Tentu saja dengan dana sebesar itu kami berharap atlet bisa meletakkan prioritas-prioritas yang penting. Jadi jangan kemudian dana itu disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak baik gitu. Kami memikirkan semua, termasuk nutrisi, termasuk bagaimana kebutuhan bertanding dan sebagainya. Dan perlu juga diinformasikan bahwa dana TC tahun ini itu meningkat dari dana TC tahun lalu, sehingga ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah sekali lagi beserta jajaran untuk mendukung kontingen Porprov Kabupaten Buleleng. Jadi jika memang itu sudah menjadi tugas kami di KONI sebagai regulator olahraga prestasi, maka kami mencoba juga menerapkan prinsip-prinsip transparan sehingga organisasi ini dikelola secara profesional dan berintegritas, saya kira. Baik, ya, ini adalah angin segar juga begitu ya, dokter ya, di mana memang mungkin masyarakat menantikan jawaban itu begitu, bagaimana kemudian adanya transparansi, kemudian bonus atlet juga dan nasib atlet ke depannya. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah beratensi. Untuk Anda yang lain kita sapa kembali, ada Pak Nyoman Sudarsana juga yang ikut bergabung. Selamat pagi Pak Nyoman. Selamat pagi Mariska. Iya, selamat pagi Pak Nyoman. Silakan, apa yang ingin disampaikan terkait dengan kontingen Buleleng di Porprov 2025 ini? Selamat pagi Om Swastiastu, Bapak Dokter Diawan. Selamat pagi Om Swastiastu, Pak Nyoman. Nggih. Salam olahraga. Jaya. Jaya, silakan. Nggih. Pak Nyoman. Tadi telah banyak disampaikan terkait persiapan, di mana tadi sudah disampaikan sudah sangat siap sekali ya untuk pelaksanaan Porprov Provinsi Bali ini, mana terkait dengan kesehatan atlet dan juga anggaran-anggaran sudah disiapkan. Tentunya kami pernah juga mengkhawatirkan terkait dengan isu-isu efisiensi kegiatan olahraga akan dapat mempengaruhi. Ternyata tidak ya. Ini bagus sekali. Ini atas usaha-usaha dari pemerintah Kota Buleleng juga KONI. Ini sangat bagus sekali. Sehingga pelaksanaan Porprov 2025 dapat dilaksanakan nanti. Di sini kami ada pertanyaan. Yang pertama, berapa anggaran Porprov yang ideal dalam pelaksanaan Porprov 2025 ini? Sumber anggarannya dari mana? Apakah ada partisipasi dari masyarakat atau dari perusahaan-perusahaan? Yang kedua, bagaimana target perolehan medali Porprov 2025? Di sini juga kami lihat di mana Porja yang lalu Buleleng sudah dapat meningkatkan prestasinya. Mudah-mudahan di Porprov ini Buleleng dapat mengikuti Porja, yaitu peningkatan medali yang akan diperoleh. Sekian saja kami sampaikan. Mudah-mudahan melalui acara ini kami selaku masyarakat Buleleng mendoakan agar pelaksanaan Porprov tahun 2025 dapat berjalan dengan lancar dan dapat berprestasi yang lebih dari sebelumnya. Baik. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Seraga sudah bertanya. Begitu, kita akan sapa kembali penelpon lainnya yang juga ikut beratensi di via WhatsApp ya. Ada Pak Narte Ariante. Selamat pagi Pak Narte. Selamat pagi, Merdeka. Silakan Pak Narte Ariante. Jaya. Salam olahraga jaya. Buleleng mantap. Gitu. Bangga jadi orang Buleleng. Iya.
Bersama dengan selalu. Dr. Made Budiawan kali ini Pak Narta. Ya, iya Pak Dokter. Nggih, Ini Pak. salam kembali ketemu di udara aja dulu. Nggih, Nanti ketemu Banyuning, sehat selalu nggih. ketemu sama bapaknya, Ya. reuni. Nggih. Ya, jadi saya sebagai bagian atlet dulu, zaman Popsi, Porda, lari 400-800 ya. Jadi itu adalah atletik mohon ya mendapat perhatian karena itu kan kebanyakan perorangan. Ya. Biayanya tidak banyak kan gitu, artinya tidak kolektif atau tidak grup ya. Itu dari segi semuanya lah diperhatikan, dari segi kesehatan, Ya. ya dari gizi dan sebagainya. Nah kemudian teknik, mungkin pernah diadakan reuni pemain atlet-atlet Buleleng. Ya. Saya siap hadir, teknik lari bagaimana untuk dapat juara. Pernah saya juara 1, 2, 3 ya. Saya lawan saya semua. Saya SMA 1 Singaraja. Jadi pengalaman mereka itu dituturkan. Sekarang ada media diceritakan sehingga menjadi motivasi pada atlet itu. Ya. Kedua, saya setuju Pak Anggas itu mantan siswa saya SMA TP. Saya sering mendengar atlet yang berprestasi itu lari ke Badung, Pak. Ya. Pemain catur Pak Memes, Pak, gitu anak buah. Wih, saya ada miayain SPP, kuliah Uniksa ke Badung ya make. Nah ini mungkin selain diinventarisasi atlet secara prestasi olahraganya, juga dari sudut kemana dia melanjutkan untuk mengikuti pendidikan. Artinya lokal Buleleng dia, jangan sampai diambil. Saya kemarin di Pemaron ketemu anak bapaknya satpam di satpam pokoknya di Pemaron, dari satpam. Ya. Olahraga apa namanya ya? Kriket apa tuh ya? Nggih, Saya kriket. itu Sangayu ngerengkeng bapak jak memeknya di PP di Warung Rahayu. Ya. Pak panake berprestasi, kuliah sengidang saya ada meyayain, mudah-mudahan ada bantuan. KONI sudah membantu 1 tahun berapa itu. Nah mudah-mudahan prestasi sampai tingkat internasional katanya. Baik. Sangayu tuh, mungkin Pak Dokter tahu Sangayu siapa itu. Yeah. Mudah-mudahan itu mendapat perhatian juga, sehingga saran saya diinventarisir kemana dia melanjutkan, terutama dekat-dekat tahun ajaran diberi beasiswa. Baik. Atau KIP. Sekian, terima kasih Om, Santi Om. Baik, terima kasih Pak Narta Arihanto, luar biasa sekali perhatiannya begitu ya terkait dengan nasib atlet juga kembali menjadi perhatian. Pak Dokter, ada 2 orang penelpon tadi yang sudah bergabung. Kita akan langsung tanggapi dari Pak Nyoman Sudarsana. Ini tadi bertanya terkait dengan berapa anggaran Porprov yang ideal untuk Porprov, sumber dananya dari mana, dan bagaimana untuk target prestasi. Tadi sudah disinggung ya terkait dengan target prestasi emas. Tapi berapa proporsialnya? Silakan Bapak bisa langsung menanggapi. Terima kasih Pak Nyoman Sudarsana. Jadi jika ditanya seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa berapapun kita diberikan anggaran selalu merasa tidak cukup. Tetapi ketika kita membuat satu perencanaan yang rasional, saya kira kita mencoba bisa mengatur itu semua. Jadi kalau ditanya berapa yang ideal, ya tentu absolutnya mungkin agak sulit kita bisa bicarakan. Tetapi secara normatif ya makin banyak ya makin bagus, kan begitu secara sederhana. Nah untuk tahun ini sumber dana untuk mendukung kegiatan Porprov untuk kontingen Kabupaten Buleleng itu seluruhnya bersumber dari dana hibah pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Pendidikan yang disalurkan ke KONI Kabupaten Buleleng.
Nah, menarik saran dari Pak Nyoman Sudarsana yang menanyakan apakah ada peran serta masyarakat di dalam ini. Nah, ini barangkali satu ide yang mungkin mari kita manfaatkan momentumnya sehingga kita bisa berharap bahwa olahraga ini bisa menjadi sebuah kegiatan atau program yang bisa didanai secara bergotong royong gitu, dan kami kira di negara-negara maju yang olahraganya juga sudah sedemikian majunya, negara justru tidak dominan mengambil peran di dalam olahraga prestasinya, tetapi justru pihak swasta, pihak ketiga, dunia usaha dan industri. Saya kira olahraga bisa memiliki multiplier effect yang saya kira akan mengundang minat dari pihak ketiga gitu ya, dengan konsep seperti yang sekarang ini sedang didengungkan yaitu sport tourism. Saya kira itu bisa merangsang menjadi trigger bahwa ternyata event olahraga bisa menghasilkan perputaran ekonomi yang menjanjikan. Nah, oleh sebab itu saya kira dunia usaha dan industri kami berharap terketuk hatinya paling tidak untuk tidak membiayai secara keseluruhan, tetapi menjadi prinsip orang tua asuh bagi salah satu cabang olahraga misalnya. Salah satu contoh, saya ambil contoh saja ini, misalnya kemarin kita mengadakan event kejuaraan nasional renang misalnya, itu kejuaraan renang antar perkumpulan yang kelompok umur anak-anak ya, KU 10, 12, 8, itu satu atlet didampingi orang tuanya 5 orang, keluarganya datang ke Singaraja, belum lagi dia di sini selama 3 hari, lalu extend 5 hari, hotel-hotel penuh. Saya kira ini merupakan dampak yang menurut saya bisa menjadi stimulus bagaimana ekonomi di sebuah wilayah bisa bergerak gitu. Nah, itulah peran dunia usaha dan industri yang tentu sangat kita harapkan. Nah, terkait dengan target medali, kalau kami mungkin tidak bisa memberikan target sekali lagi yang absolut. Kalau bisa dibayangkan tahun lalu, Porprov tahun lalu kami meraih 75 medali emas, maka tentu sebagai bentuk indikator kinerja, maka seyogianya Porprov kali ini lebih dari 75 medali emas. Maka secara normatif dapat saya katakan bahwa target medali yang ingin kita raih di Porprov kali ini adalah melampaui 75 medali emas. Tentu dengan kalkulasi-kalkulasi yang berdasarkan dengan sport science bersama tim sport science KONI Buleleng, kami melakukan simulasi, kajian. Ya, kami tentu memberi rentangan ya, ada target optimis, ada target pesimis. Nah, tentu saja tetapi yang namanya event kita baru termotivasi kalau memang kita punya target dan kita harus punya target. Dan kami tekankan kepada cabang olahraga untuk meningkatkan kinerjanya sehingga 75 medali emas terlampaui gitu. Saya kira demikian. Baik, terima kasih untuk Pak Nyoman Sudarsana atas pertanyaannya. Tadi juga ada Pak Narte. Nah, kira-kira ada tidak jembatan nih untuk mereka-mereka yang mungkin mempunyai minat begitu untuk bisa melanjutkan melalui prestasi olahraganya ini, Pak Dokter, mungkin bisa ditanggapi. Terima kasih Pak Narte. Wah, ini orang tua saya. Sehat selalu Pak Narte. Jadi seperti apa yang disampaikan mengenai bagaimana kemudian peran ketika atlet pelajar ingin melanjutkan studi dan sebagainya. Kami kira kami sudah juga melakukan pendekatan-pendekatan dengan beberapa perguruan tinggi atau sekolah-sekolah begitu ya, untuk bisa memberi privilege. Salah satunya yang kami sudah dilakukan oleh Universitas Pendidikan Ganesha melalui Fakultas Olahraga dan Kesehatan, itu memberi jalur khusus talent scouting melalui prestasi olahraga untuk bisa diterima berkuliah di Universitas Pendidikan Ganesha. Dan itu untuk tahun ini juga sudah dilakukan, bahkan sudah sejak kurang lebih 2 atau 3 tahun yang lalu program ini sudah diluncurkan, dan Fakultas Olahraga sudah berkomitmen, berkontribusi untuk mengambil peran bagaimana menjamin bagaimana jenjang karir akademik seseorang begitu ya, dari siswa SMA, perkuliahan, sehingga bisa menjadi sarjana yang tentu saja memang mengandalkan olahraga tentu sangat tidak objektif. Saya kira tentu dia harus memiliki bekal akademik yang memadai untuk kelangsungan hidupnya, dan itu sudah dilakukan, dan tentu saja masih belum sempurna ya, itu kita akui, dan tahap demi tahap berbagai program akan kita upayakan untuk mendukung itu. Saya kira demikian. Artinya kesempatannya sudah ada sebenarnya, Dok ya. Tinggal kita mengisi diri dulu, terutama untuk mereka yang ingin mendapatkan
fasilitas Ya. beasiswa seperti itu ya. Dan tidak terasa juga waktu kita hampir mendekati pukul 10 nih dokter waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelumnya dok, mungkin terakhir apa yang mungkin menjadi hal yang perlu ditekankan untuk kontinen Buleleng di tahun 2025 ini terkait dengan persiapannya mungkin atau mungkin yang memerlukan dukungan dari masyarakat. Silakan dokter. Baik, terima kasih kepada seluruh kontingen Kabupaten Buleleng, baik itu atlet, ofisial, pelatih, manajer, dan para panitia semuanya. Waktu berjalan terus, tidak terasa detik demi detik sudah kita lewati akan menuju ke Pekan Olahraga Provinsi Bali. Dan harapan kami tentu saja jaga kondisi yang baik, jangan sampai sakit, jangan sampai kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya mengajak untuk mari berikhtiar, bertirakat begitu ya untuk satu tujuan meraih prestasi yang terbaik di Pekan Olahraga Provinsi Bali. Kepada masyarakat Buleleng khususnya dimanapun berada, kami mohon doa restu. Mudah-mudahan seluruh kontingen Kabupaten Buleleng mampu berbuat maksimal di Pekan Olahraga Provinsi Bali yang ke-16 tahun 2025 sehingga Kabupaten Buleleng menjadi semakin eksis, semakin dikenal di tengah-tengah masyarakat tentu saja. Terima kasih. Baik. Dan tentunya mereka sudah melakukan yang terbaik untuk para atlet begitu ya. Kita sebagai masyarakat Kabupaten Buleleng adalah yang perlu kita berikan dukungan begitu ya. Apapun hasilnya nanti, yang penting mereka sudah memberikan yang terbaik untuk Buleleng. Dokter, terima kasih atas waktunya sudah hadir begitu ya. Kita nantikan kehadiran kembali dari kontinen Buleleng menuju ke persiapan dan bagaimana nanti hasilnya dok ya. Kita tunggu di RRI Singaraja. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah ikut bergabung, yang sudah ikut beratensi. Pak Nartaryanto, terima kasih begitu ya untuk atensinya, begitu membantu sesama juga untuk mencari peluang-peluang yang ada. Dan selepas ini jangan kemana-mana pendengar, kita akan buka lagi nanti untuk Anda yang ingin beratensi melalui program lainnya di Pro 1 RRI Singaraja. Saya Rizka Desiantra pamit undur diri dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.